kita di masa sukar, kunci yang pertama yaitu kita butuh perspektif yang benar. Ini P yang pertama. Ya, kita hanya akan menyinggung sedikit karena waktu kita terbatas. Cara pandang saya terhadap problem jauh lebih penting daripada problem itu sendiri. Itu dijelaskan di Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Nah, inti dari kunci yang pertama ini dijabarkan oleh Paulus di Roma 8 ayat 28. Jadi intinya adalah Allah selalu, perhatikan saudara, kalau Allah mengizinkan kita menghadapi problem, Allah selalu punya maksudnya, punya tujuannya di balik setiap problem hidup kita. Nah, cuma pertanyaannya, apakah saya sudah menangkap, apakah saya sudah mengerti apa sesungguhnya maksud dan tujuan Allah dari setiap problem yang sedang saya hadapi? Nah, saudara, untuk kita mempraktekkan ini di dalam kompak, ya, makanya saudara setiap kita sharing dua problem utama, ya. Kenapa dua? Supaya kita bisa fokus dan supaya kita bisa manfaatkan waktu yang terbatas dengan efektif. Ya, jadi setiap pribadi di dalam kompak kita bisa ya berbagi. Nah, supaya kita miliki perspektif yang benar setelah kita sharing, saudara. Nah, kita akan membahas 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saya memiliki perspektif Allah dalam menghadapi setiap problem hidup saya saat ini? Nah, dari mana kita tahu, saudara, saat ini apakah saya memandang problem saya dengan perspektif Allah atau dengan perspektif saya sendiri? Dari buahnya, saudara. Apakah saya sekarang jadi khawatir, jadi takut, saya jadi bimbang, saya jadi galau? Nah, itu tanda bahwa saya memandang dari perspektif saya sendiri. Tapi kalau saya memandang dari perspektif Allah, saya bisa tetap bersukacita. Itu buahnya, saudara. Yang kedua, mengapa Allah mengizinkan problem itu berlangsung dalam hidup saya? Nah, jadi pertanyaan kedua ini adalah, jadi sebenarnya apa maksud dan tujuan Tuhan? Apa kebaikan yang didatangkan? Ya, mungkin saudara kebaikannya belum terjadi saat ini, tetapi apakah saya sudah melihat apa sesungguhnya maksud Allah dari problem yang saya hadapi ini? Dan yang ketiga, bagaimana cara yang benar untuk saya menyikapi, meresponi, dan menindaklanjuti problem yang sedang saya hadapi ini? Baik, itulah ya, saudara, kita mengaplikasikan kunci yang pertama untuk kita memiliki perspektif yang benar. Sekarang kita masuk kepada kunci yang kedua, saudara. P yang kedua adalah kita butuh prioritas yang benar, saudara. Nah, ini dijelaskan oleh Paulus di ayat 15 sampai 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, jadi saudara, karena Paulus di penjara, Injil itu semakin maju, Injil semakin diberitakan, saudara. Tapi ternyata
Ya, enggak semua orang yang menyampaikan berita Injil itu melakukannya dengan motif yang benar. Ada yang karena motifnya dengki, karena perselisihan. Tapi ada juga yang motifnya benar karena kasih. Ya, ada yang karena kepentingan sendiri, ada yang tidak ikhlas. Nah, Saudara, ini kuncinya ada di ayat 18, Saudara. Inilah ya kunci yang kedua, yaitu Paulus berkata, tetapi tidak mengapa. Nah, Saudara, saya ajak untuk kita meneladani Paulus ketika kita menghadapi banyak hal yang nggak beres di masa yang sukar. Banyak hal yang tidak sempurna. Banyak hal yang tidak sesuai harapan. Banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, Paulus berespon, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa enggak apa-apa? Karena yang terpenting nih Paulus jelasin, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Enggak apa-apa. Kita enggak bisa kemana-mana. Enggak apa-apa work from home. Yang penting saya bisa berkarya. Yang penting saya bisa produktif. Nah, itu adalah Saudara, kita mengerti, kita tahu yang mana yang prioritas. Enggak apa-apa anak-anak belajar dari rumah. Ya, yang penting anak-anak belajar, mereka bertumbuh. Enggak apa-apa kita enggak datang ibadah onsite karena yang terutama kita tetap hati kita menyembah Allah, kita melakukan ibadah yang sejati, kita menerima firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang terpenting, itu yang utama. Dan tentang hal itu, Paulus berkata, aku bersukacita. Nah, jadi maksudnya apa, Saudara? Kunci yang kedua adalah tetapkan prioritas saya. Dan jangan biarkan hal-hal yang tidak prinsip merampas sukacita saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu hal terjadi. Enggak sesuai dengan yang semestinya. Yang terpenting, yang utama, yang Saudara, yang mendasar adalah ini tercapai. Ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting itu. Nah, Saudara, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, melakukannya, mempraktekkan prinsip kunci yang kedua ini untuk kita bersukacita di masa sukar? Ya, firman Tuhan mengajarkan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, artinya apa, Saudara? Artinya kita harus mengaplikasikan bahwa Allah itu hidup dalam segala tindak hidup kita, dalam setiap aspek hidup kita. Fokus pada apa yang benar-benar penting. Coba, Saudara pernah renungkan nggak apa sesungguhnya yang benar-benar penting dalam hidup saya, khususnya di masa yang sukar ini? Ya, Yesus mengajarkan begini, Saudara. Ini yang benar-benar penting, Saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus sudah setting prioritas yang benar untuk setiap kita murid-muridnya, untuk kita memprioritaskan kerajaan Allah. Nah, jadi prakteknya gimana, Saudara? Kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita, yaitu apa, Saudara? Kita mau tetapkan prioritas bahwa dalam setiap aspek hidup kita, pemerintahan Allah yang berotoritas. Yaitu Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dalam setiap aspek hidup kita, setiap tindak laku kita, itu kita melakukannya di dalam hukum-hukum dan ketetapan Allah.
Apa itu hukum Allah, saudara? Saudara masih ingat? Ya, di Perjanjian Lama, salah satunya adalah hukum Taurat. Nah, di Perjanjian Baru, hukum-hukum Yesus tuh, saudara masih ingat hukum Kristus ada dua. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, jadi prakteknya gimana, saudara? Di dalam kompak, tetapkan prioritas dalam setiap aspek hidup saya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, saudara, dalam praktek mengasihi Allah, saya menetapkan prioritas. Setiap kita tetapkan prioritas dalam hubungan saya dengan Allah. Apa yang terpenting? Ya, contoh, saudara, setiap hari saya punya waktu pribadi dengan Allah minimal 30 menit. Contoh ya, saudara, misalnya itu prioritas, saudara. Ya, ini bahasa yang sekarang ini disebut goal setting, saudara. Dalam hal keuangan, hal apa yang terpenting, saudara? Ya, dalam hal pekerjaan atau pelayanan, dalam hal waktu pribadi, ya, kalau saudara mau mengerti lebih detail, saudara, ya, saudara bisa dapatkan link penjelasan panduan menyusun goal setting dari Pak Yongki, ya. Pak Yongki akan dapatkan, jadi di akhir dari Mesbah Koramdeo ini saudara bisa dapatkan link panduan menyusun goal setting ini dengan benar supaya kita bisa praktekkan menetapkan prioritas. Supaya saudara kita bisa praktek tetap bersukacita. Supaya kita bisa praktek seperti Paulus. Enggak apa-apa ini dan itu terjadi enggak sesuai harapan. Yang terpenting ini saya tetap on track di dalam kasih karunia Tuhan. Dan praktek mengasihi sesama, hubungan dengan keluarga, ya, pergaulan, kesehatan, pendidikan. Nah, ini disebut 8F, saudara. Hubungan dengan Allah itu faith, lalu financial, firm, dan fun. Lalu mengasihi sesama itu family, ya, friends, ya, fitness, physically and fitness, ya, mentally. Nah, saudara, ketika kita fokus kepada apa yang benar-benar penting, walaupun dalam realita hidup banyak hal yang tidak sempurna, yang tidak sesuai harapan. Yang terpenting kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah, pemerintahan Allah dalam hidup kita, maka enggak apa-apa, saya tetap bersuka cita. Demikian firman Tuhan.